Benar Tuhan, tidak ada yang lebih indah selain kami mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan mau dekat dengan kami. Kami bersyukur karena Tuhan mau mengasihi kami, orang-orang yang berdosa ini Tuhan. Dan saat ini kami datang, kami mau bersyukur atas kasih-Mu. Berkati kami yang boleh ada pada saat ini Tuhan. Kami boleh beribadah. Kami mau mengalami Tuhan, kami mau mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Berbicaralah Tuhan, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan, supaya kami tahu apa yang harus kami evaluasi dalam hidup kami. Karena itu Tuhan berkati hamba-Mu, dia lemah, dia terbatas. Saat ini dia membutuhkan Tuhan untuk memampukan dia menyampaikan firman pada saat ini. Layakkan dia Tuhan di tengah-tengah keterbatasan yang dia miliki. Kami mau mengalami Tuhan dan terlebih lagi diubahkan melalui ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Damai di hati buat setiap kita. Senang sekali Bapak Ibu kita boleh sama-sama kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan di hari ini. Saat ini kita akan sama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33. Ya, Matius 6 ayat 33 yang diberi judul mendahulukan apa yang utama. Mari sama-sama kita boleh membuka Matius pasal 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, izinkan saya baca buat setiap kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya Bapak Ibu berkaitan dengan tema ini ya, mendahulukan apa yang utama. Saya ingin bertanya kepada setiap kita saat ini. Demikian pertanyaan saya. Menurut Bapak Ibu, ini pendapat Bapak Ibu secara pribadi ya. Apakah mendahulukan yang utama itu susah atau gampang sih? Ya, coba kita berpikir, ambil waktu sejenak. Kira-kira berbicara mendahulukan yang utama itu susah atau gampang? Ya, saya rasa Bapak Ibu ada banyak jawabannya. Mungkin ada yang jawab susah sekali, tidak mudah. Tapi ada juga di antara kita yang jawab, gampang, mudah itu, kecil itu. Bapak Ibu, saya rasa kita akan ada variasi jawaban berbeda-beda. Karena saudara, menurut saya pertanyaan ini sebenarnya belum bisa kita jawab kalau kita belum tahu yang utama itu apa. Iya kan? Kalau setiap kita punya hal yang utama itu beda-beda, ya sangat subjektif lah. Iya kan? Kalau Bapak Ibu merasa hal yang utama yang Bapak Ibu punya itu sesuatu yang Bapak Ibu sukai, sesuatu yang Bapak Ibu rasa cocok dengan kehidupan Bapak Ibu, itu mudah sekali didahulukan, iya kan? Tapi kalau itu sesuatu yang sulit, bertentangan dengan kita, pasti tidak mudah untuk didahulukan. Iya kan? Karena itu Bapak Ibu, pertanyaan yang tepat saya rasa untuk saya tanya buat setiap kita saat ini adalah pertanyaan ini Bapak Ibu. Hal utama apa yang sedang kita dahulukan saat ini? Kira-kira nih, hari ini, saat ini, hal utama apa yang menjadi prioritas yang selalu kita dahulukan dalam kehidupan kita? Kira-kira apakah hal utama itu adalah apa yang Tuhan mau? Atau hal yang utama itu adalah sesuatu yang kita mau, yang menyenangkan kita, walaupun kita tahu sebenarnya ini tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Kira-kira Bapak Ibu, hal utama apa? Ini penting sekali untuk kita jawab. Sebelum saya akan menerangkan, mendalami sama-sama kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang berbicara tentang mendahulukan apa yang utama. Dan apa sih hal utama yang Tuhan mau kita lakukan? Itu yang penting kan, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jelas Tuhan kita mau apa sih. Jadi tidak boleh yang lain, harus berdasarkan apa yang Tuhan kita mau. Nah Bapak Ibu, dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita mendapati satu hal, bahwa hal utama yang Tuhan kita mau, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya akan mendalami secara khusus kerajaan Allah dan kebenarannya itu seperti apa. Nah Bapak Ibu, kalau kita mau lihat konteks bagian firman Tuhan yang sedang kita baca, itu sedang berbicara tentang hal kekhawatiran. Ya, kalau kita mau lihat, ini berkaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana Tuhan Yesus berbicara tentang hal kekhawatiran. Tuhan Yesus berkhotbah kepada orang-orang yang mendengarkan dia di bukit. Itu tentang nggak boleh khawatir, jangan khawatir. Ya, nggak boleh ada perasaan khawatir dalam kehidupan kalian. Ya, ada yang khawatir karena makanan, minuman, pakaian, ya kita tahu itu. Karena saya rasa ini ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Kita sudah berulang kali dengar ini, bahkan sudah bosan ya. Tapi saya mau menyatakan bahwa firman Tuhan itu kaya dan dalam. Dan setiap kali kita belajar sesuatu hal yang sama sekalipun, itu kita bisa mendapat sesuatu yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan di sini kita akan fokus Bapak Ibu melihat apa sih yang menjadi konteks bagian dari firman Tuhan ini. Dan kalau kita mau lihat di ayat 31, demikian firman Tuhan, dikatakan demikian Bapak Ibu, sebab itu janganlah kamu khawatir. Ini kata Yesus kepada pendengar khotbahnya. Jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, perhatikan ini, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jangan kamu khawatir. Semua itu dicari bangsa-bangsa. Tidak sampai di situ, tapi yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu, saya timbul pertanyaan, emang salah kalau kita cari semuanya itu, ya, pakaian, makanan, minuman, itu kan kita butuh, betul ya? Kita kan butuh, salah kalau kita cari itu. Kan itu kebutuhan kita. Tapi kenapa di bagian ini seakan-akan itu negatif, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Emang yang mengenal Allah enggak cari? Nah Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, kalau kita mendalami bagian ini, kita akan menemukan sesuatu yang berbicara ketergantungan di sana. Kata dicari itu memakai kata zeteo Bapak Ibu, yang artinya bukan sekedar mencari biasa, tapi itu mencari sesuatu itu sampai harus dapat begitu. Kayak dengan bahasa lain dia pakai kata hasrat atau desire atau usaha yang keras. Jadi ini sesuatu yang wajib, ini perlu, itu dia punya gairah untuk mendapatkan itu. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu punya hasrat yang demikian. Mereka tidak punya konsep Bapak Ibu Allah yang memelihara. Orang-orang yang tidak mengenal Allah itu tidak punya konsep tentang Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan. Bagi mereka,
Karena mereka tidak mengenal Allah. Kalau mereka mau sesuatu, mereka harus cari itu pakai usaha sendiri. Tidak ada namanya campur tangan Tuhan. Semua mereka harus usahakan dengan usaha sendiri. Dengan kehebatan sendiri. Untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Itu mereka yang tidak mengenal Allah. Sehingga mereka Bapak Ibu kerja keras pagi siang malam. Untuk mendapatkan apa yang mereka mau Bapak Ibu. Dan mereka tidak butuh Tuhan untuk itu. Yang jadi masalah Bapak Ibu ketika mereka kerja keras pagi siang malam untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Ada masa-masa mereka rasa tidak puas, kurang. Disitulah mereka mulai mengalami kekhawatiran. Makanya kaitan bangsa-bangsa mencari pakaian, makanan, minuman dengan kekhawatiran itu sangat besar. Ketika mereka berusaha keras mencari, ada masa mereka rasa kok enggak bisa. Atau ada masa-masa mereka rasa kok sulit. Atau ada masa-masa mereka rasa nanti habis lagi, bagaimana harus kerja keras lagi. Jadi itu terus berputar Bapak Ibu. Kerja keras khawatir, karena khawatir tidak dapatkan apa yang mereka mau, mereka kerja keras lagi. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya berpikir begini ya, kalau orang yang tidak mengenal Allah, wajar punya konsep demikian. Iya kan? Karena mereka enggak mengerti apa arti pemeliharaan Allah. Tapi kalau orang yang mengenal Allah, tahu itu Allah, tapi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, kerja mati-matian, pagi siang malam, untuk cari uang, dengan alasan menafkahi keluarga, salah enggak salah. Yang jadi salah ini Bapak Ibu, kerja keras sampai-sampai tidak punya waktu untuk Tuhan. Kerja keras dengan motivasi yang baik menafkahi keluarga. Tapi kalau ditanya ke gereja, nggak bisa, ini sibuk no. Ayo ikut komsel, aduh apalagi. Bapak Ibu, alasan utama banyak orang itu tidak terlibat di dalam komunitas gereja atau tidak bersaat teduh ibadah secara pribadi itu karena dua hal ini biasanya. Sibuk atau capek. Itu alasan klasik di mana semua orang hampir pernah beralasan demikian, termasuk saya. Itu kenapa? Karena aktivitas yang dilakukan itu jauh lebih besar daripada mengandalkan Tuhan. Kalau saya mengandalkan Tuhan, saya percaya saya punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Baik itu secara pribadi melalui saat teduh saya. Tapi juga bersama-sama dengan komunitas saya secara komunal di gereja. Bapak Ibu, ini yang sangat disayangkan. Kalau orang-orang yang sudah mengenal Allah, tapi masih hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Itulah sebabnya kita lihat di ayat 33 ini menjadi solusi sebenarnya. Mengatasi kekhawatiran. Ya, yang menjadi bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Dikatakan demikian, tetapi carilah. Ya, kalau yang pertama ada juga dicari sama zeteo, ya ini juga carilah. Sama zeteo juga. Tapi desire itu, rasa yang harus itu, yang bergebu-gebu itu harus kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi tidak bisa terbalik Bapak Ibu. Tuhan tidak bilang carilah semuanya itu, ya kan? Tapi Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu yang seringkali kamu khawatirkan, yang seringkali kamu rasa saya makan apa besok, bulan depan seperti apa kondisi saya dan lain sebagainya Bapak Ibu, akan ditambahkan kepadamu. Jadi dari sini kita bisa melihat jelas hal utama itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan semuanya itu. Berapa banyak orang Kristen yang mati-matian hidup di dunia ini untuk cari semuanya itu. Untuk mencari apa yang Bapa di sorga tahu. Kalau bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka cari karena mereka tidak mengerti. Tapi kalau orang Kristen yang katanya percaya Yesus, yang tahu Allah itu memelihara,
tapi masih fokus mencari apa yang bisa datang sendiri, saya rasa ada yang harus dipertanyakan mengenai iman, kepercayaan, dan pengharapan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kekhawatiran itu seringkali terjadi karena kita terlalu fokus mencari semuanya itu. Semuanya itu yang sementara. Tapi bukankah banyak orang yang suka cari yang sementara? Karena yang sementara seringkali bikin cepat puas ya, bikin merasa senang. Tapi itulah kenyataan. Tapi hari ini kita mau belajar. Kita murid-murid Kristus yang berbeda. Hal utama kita, kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu, yang menarik di sini kalau Bapak Ibu baca baik-baik, dikatakan begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan apa Bapak Ibu? Ditambahkan, ya kan? Ditambahkan kepadamu. Kenapa enggak ditulis diberikan? Iya kan? Kenapa sih harus pakai tambah? Pernah enggak Bapak Ibu merenungkan ini? Waktu saya menggali, saya mendapati kata ditambahkan ini dalam bahasa aslinya itu dia bukan memberikan hal yang baru, tapi menambah sesuatu yang sudah ada. Jadi sesuatu yang sudah ada itu ditambah. Jadi bukan memberikan hal yang baru, bukan. Dan ini menarik Bapak Ibu. Saya pikir-pikir apa ilustrasinya ya. Ibarat Bapak Ibu kalau kita mau minum teh manis. Ya waktu kita minum teh manis, kita rasa ini for kita kurang manis, kita mau tambah gula. Kita tambah gula Bapak Ibu. Supaya manis, lebih manis kita rasa. Padahal sudah teh manis. Yang saya mau katakan begini Bapak Ibu. Kalau gula itu tidak ditambahkan, tetap dia jadi teh kan. Teh manis dan kita bisa minum. Kalau ditambah gula, puji Tuhan. Kalau enggak tambah gula juga, puji Tuhan. Bapak Ibu, ditambahkan di sini itu berbicara sesuatu yang bukan berbicara hal yang baru. Dan ini yang penting Bapak Ibu, yang perlu kita sama-sama perhatikan. Ini ibarat bonus ya. Bonus, bukan hal utama. Ini bukan hal utama. Ya Bapak Ibu pasti memahami apa arti bonus ya. Kita dapat diberikan sesuatu, ada bonusnya. Kalau bonusnya tidak dapat, seharusnya tidak jadi masalah buat kita. Karena hal utamanya kita sudah punya. Dan hal utama dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu keberadaan Allah sendiri. Bukankah kita sering bilang Bapak Ibu, Yesus saja cukup bagiku, iya kan? Tapi bukankah seringkali itu cuma di mulut, tapi kita mau berkat-berkatnya Yesus, bukan Yesusnya sang pemberi berkat. Makanya Yesus bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu bukan esensial, tapi yang penting kita sudah punya, yaitu Yesus. Kalau kita sudah punya Yesus, yang mengerti seluruh kehidupan kita, yang tahu apa yang saya dan saudara butuhkan, kira-kira apa lagi yang kita mau Bapak Ibu? Ketika orang tidak tahu bahwa Yesus itu yang utama, orang akan cari yang lain, orang akan cari berkat-berkatnya. Sampai mati-matian bekerja, sampai mati-matian meluangkan waktunya untuk hal-hal yang bukan hal-hal kekal. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Dan jangan marah kalau kekhawatiran demi kekhawatiran kita alami. Kalau kita salah mendahulukan hal yang utama. Bapak Ibu, kita dari tadi panjang lebar berbicara tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebenarnya apa sih itu sebenarnya ya? Apa sih itu? Nah Bapak Ibu, mari kita lihat. Saya mendalami ini, saya baca dan saya menemukan ini Bapak Ibu. Ternyata mencari dahulu kerajaan Allah itu bukan berbicara suatu tempat.
Tapi itu berbicara sikap hati saya dan saudara, di mana kita menjadikan Tuhan yang benar-benar memerintah atas hidup kita. Kalau berbicara pemerintahan, pasti ada yang memimpin, pasti ada raja. Dan seharusnya raja itu Yesus yang memerintah atas hidup kita. Karena ada orang-orang Kristen yang waktu pertama kali percaya Yesus dia katakan, Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat hidup saya. Itu di mulut, tapi pada kenyataannya kehidupannya dia tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Ketika dia minta A, Tuhan jawab B, dibilang Tuhan itu jahat. Ketika dia berdoa minta A, kemudian yang Tuhan kasih amin minus A, tidak sesuai, padahal tidak sesuai dengan yang dia mau. Sudah berhenti berdoa, menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Padahal kalau ditanya, yakin Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yakin. Tapi pada kenyataannya tidak semudah itu. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Sikap hati yang menjadikan dia Tuhan atas hidup kita. Itulah yang kita bisa sebut dengan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, gampang tidak membiarkan Allah memerintah atas hidup kita? Menurut Bapak Ibu, gampang enggak Bapak Ibu? Membiarkan Allah memerintah atas hidup kita. Kira-kira enggak gampang kan? Atau ada yang jawab gampang? Bapak Ibu, membiarkan Allah memerintah atas hidup kita itu membiarkan Allah melakukan apa yang Dia mau, walaupun itu tidak sesuai dengan yang kita mau. Membiarkan Allah melakukan sesuatu sesuai dengan caranya, bukan dengan cara kita. Dan membiarkan Allah melakukan sesuatu sesuai dengan waktunya, bukan waktu kita. Dan bukankah seringkali apa yang kita minta dan apa yang Tuhan jawab berbeda dengan yang kita mau? Bapak Ibu, saya ingat sekali beberapa waktu yang lalu mau belajar tentang membiarkan Allah memerintah hidup saya ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dan istri mengalami hal yang sangat sukacita buat kami. Karena di bulan Maret, tepatnya tanggal 23 Maret istri saya hamil ya. Kenapa ini menjadi sukacita? Karena dia hamil sesudah kegugurannya yang kedua. Dan kami prepare untuk program hamil ini itu 3 tahun lebih. Jadi kami doakan, kami bergumul kapan waktu yang tepat. Dan akhirnya kami memutuskan tahun ini kami akan program anak sesudah dari proses pemulihan istri saya ya Bapak Ibu yang 2 kali keguguran. Dan akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu, 23 Maret istri saya hamil. Itu sukacita yang luar biasa sekali Bapak Ibu, bahwa Tuhan mendengar doa saya. Walaupun harus menunggu 3 tahun lebih, tapi setidaknya Dia jawab. Dan itu sukacita yang luar biasa. Dan ketika kami tahu istri saya hamil, yang pertama kami doakan adalah Tuhan tolong supaya jangan sampai keguguran lagi ya. Jangan sampai pendarahan lagi. Karena itu yang membuat kami tidak cepat-cepat program anak, karena kami mau betul-betul memastikan bahwa kondisi istri dan saya cukup baik untuk kami boleh program untuk mendapatkan anak. Jadi itu doa kami. Tapi Bapak Ibu, yang terjadi adalah tanggal 5 April istri saya pertama kali pendarahan. Jadi itu sekitar 2 mingguan ya kami menikmati masa-masa sukacita kami. Kami sampai bilang ke hamba-hamba Tuhan di gereja, tolong doakan. Kami mau berdoa supaya tidak pendarahan, karena itu yang menjadi sukacita kami kan, hamil. Dan kami berdoa supaya tidak terjadi keguguran yang ketiga kali. Ketika istri mengalami pendarahan, itu tidak mudah bagi kami Bapak Ibu, karena ini bukan yang kami harapkan kan. Ini bukan yang kami mau begitu. Tapi itu terjadi. Allah melakukan apa yang Dia mau.
Dan di saat momen itu, satu hal yang kami doakan lagi sama Tuhan. Tuhan oke, Tuhan enggak apa-apa pendarahan. It's okay, kami mengerti Tuhan. Tapi tolong Tuhan, jangan sampai keguguran. Kami berdoa pendarahan ini ada untuk menguji iman kami. Tapi kalau boleh, berhentikan beberapa hari lagi. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, enggak berhenti. Karena pendarahan ini, saya dan istri bolak-balik ke rumah sakit. Mungkin total hampir 2 minggu kami stay di rumah sakit, 2 minggu lebih untuk berobat ya. Dan itu jadi momen yang terus masa-masa bergumul ya, masa-masa bergumul bersama dengan Tuhan di masa-masa istri pendarahan. Kami cuma berdoa, kami yakin Tuhan, kami percaya Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu hebat, mujizat Tuhan itu nyata. Istri saya akan sembuh dan dia tidak akan keguguran. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, bulan Mei, bulan yang lalu istri saya mengalami keguguran. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak seperti yang kami harapkan dan kami doakan. Tapi ternyata Bapak Ibu, inilah momen-momen yang luar biasa yang Tuhan taruh di hati kami untuk belajar apa arti sebenarnya membiarkan Allah memerintah atas hidup. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya yang bertahta atas hidup saya dan istri. Dan di masa-masa itu Bapak Ibu, kami belajar betul bahwa seperti ini menjadikan dia Tuhan. Menjadikan dia Tuhan itu artinya biarkan dia bekerja sesuai dengan caranya dia. Karena saya menyadari ada masa-masa saya mau jadi Tuhan. Saya mau atur Tuhan, pokoknya dia enggak pendarahan ya Tuhan. Kalaupun pendarahan 3 hari sembuh ya Tuhan. Pokoknya kalau 3 hari sampai 5 hari lah. Kita atur Tuhan mau lakukan apa yang harusnya kita rasa baik Bapak Ibu. Dan pokoknya enggak boleh keguguran. Saya jadi Tuhan atas hidup saya. Sehingga saya bisa bilang seringkali saya itu carilah dahulu kerajaan Andre. Ya. Tapi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan saya bahwa mencari dahulu kerajaan Allah, membiarkan Allah memerintah, harus seperti itu. Karena saya percaya cara Tuhan itu unik Bapak Ibu. Bahkan seringkali tidak dapat terselami cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sulit dipahami, tapi kita tahu itu dia punya cara yang luar biasa. Dia tidak mungkin salah. Dan sesuai dengan waktunya. Kalau waktu saya Bapak Ibu, saya mau yang tercepat. Tapi waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Akhirnya saya dan istri mengatakan bahwa terima kasih Tuhan. Karena Tuhan lakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Karena apa yang Tuhan mau, pasti yang terbaik. Dan kami menikmati masa-masa kami mengalami momen-momen dikuatkan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Hidup memprioritaskan Tuhan. Itu selalu ada alasan untuk bersyukur di tengah-tengah pergumulan. Itu yang kami alami, setidaknya itu yang kami alami. Sampai sekarang yang kami mau katakan adalah Tuhan itu baik dan sangat baik. Sangat baik. Kami bahkan bersyukur momen-momen ini boleh kami alami. Walaupun ini bukan momen yang mudah, tapi setidaknya Tuhan kasih kekuatan untuk kami melewati ini. Gampang enggak Bapak Ibu? Menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang benar-benar memerintah. Mungkin enggak gampang. Tapi ingat, bukan berarti hidup pakai kekuatan sendiri itu jauh lebih mudah. Memang tidak mudah biarkan Tuhan ambil alih. Tapi saya percaya tidak jauh, saya percaya lebih sulit kalau misalnya kita biarkan kita yang ambil alih hidup kita.
Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan hanya mau berkata demikian. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, biarkan dia bertahta atas hidup kita. Biarkan caranya yang bekerja bukan cara kita, biarkan waktunya yang bekerja bukan waktu kita. Dia Allah yang berhikmat, dia tahu apa yang kita butuhkan. Jauh melebihi dari apa yang kita tahu kebutuhan kita. Itu Allah kita. Dan fokus sama dia. Dan lihatlah bagaimana dia akan bekerja dengan unik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saat ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Saya tidak tahu. Mungkin kita juga khawatir dengan pergumulan ekonomi, bergumul dengan masalah ekonomi, bergumul dengan kebutuhan sehari-hari. Bahkan ada di antara kita yang sampai bergumul, Bapak Ibu, mau memberi perpuluhan pun itu takut, tidak berani. Karena kalau kita beri perpuluhan, kita takut biaya kehidupan sehari-hari bagaimana. Atau bahkan ada yang bergumul untuk bekerja di hari Minggu. Karena berpikir kalau saya tidak kerja di hari Minggu, nanti bagaimana biaya kebutuhan saya. Ini lumayan besar loh yang saya dapat. Atau ini lumayan untuk membantu, saya butuh uang dan lain sebagainya. Atau kita sedang bergumul juga Bapak Ibu untuk kita takut memberi, kita takut berbagi karena kita takut kita kekurangan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya tidak tahu apa lagi yang menjadi pergumulan kita saat ini. Tapi yang saya tahu, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Dia akan nyatakan itu sesuai dengan waktunya yang terbaik. Cari Dia. Fokus kepada pemerintahannya yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan pakai kekuatan sendiri. Andalkan Tuhan. Cari Dia dalam saat teduhmu setiap hari. Bangun relasi dengan rekan-rekan seiman. Karena kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, kita akan mudah mendahulukan yang utama itu. Karena kita tahu itu adalah hal yang terbaik yang harus kita lakukan. Selamat berjuang Bapak Ibu. Saya percaya mengkhotbahkan gampang. Mendengarkan juga mudah. Tapi mari kita minta hikmat Tuhan untuk memampukan kita menghidupi firman Tuhan hari ini. Sehingga ibadah kita tidak sia-sia. Kalau kita cuma sekedar mau dengar, tapi kita tidak mau lakukan. Roh Kudus bekerja. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami sadar bahwa ada masa-masa di mana kami menjadi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kami begitu khawatir dengan hidup kami, sampai-sampai kami sibuk untuk mencari apa yang kami mau, dan tidak punya waktu lagi dengan Tuhan, Sang sumber berkat itu. Ampuni kami Tuhan kalau di masa-masa hidup ini kami merasa menjadikan Engkau Tuhan. Padahal dalam kenyataannya kamilah Tuhan dalam hidup kami. Kami yang mengatur Tuhan. Kami yang menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kami mau. Kami yang memaksa Tuhan. Kami yang mengancam Tuhan kalau tidak menjawab doa. Tuhan itu jahat. Tuhan ampuni kami. Hari ini kami mau berubah Tuhan. Sekali lagi bukan dengan kekuatan kami. Tapi bekerjalah dalam hidup kami Tuhan. Supaya benar-benar bukan hanya kami yang merasakan kami mendahulukan Tuhan. Tapi orang di sekitar kami. Istri, suami, anak-anak, rekan kerja kami. Melihat bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang mencari dahulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Melampaui semuanya itu. Tuhan tolong kami. Ini kami. Berkaryalah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.